Kami dari kelompok 5. Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song. Selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pupuk kandang yang baik dan benar pada tanaman cabai. Teman-teman pada tahu nggak apa itu pupuk kandang? Pasti belum pada tahu nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya ke Yolanda. Yuk. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan seperti kotoran hewan sapi, kambing, ayam maupun kotoran hewan yang lainnya. Pupuk kandang berfungsi sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman serta memperbaiki struktur tanah dan kesuburan tanah. Pupuk kandang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat yaitu pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan dan biasanya dicampur dengan bahan lainnya. Contohnya seperti pupuk kandang ayam dicampur dengan sekam padi. Sedangkan pupuk kandang cair yaitu pupuk yang berasal dari urin hewan dan biasanya bertekstur seperti lumpur. Dengan teman-teman menggunakan pupuk kandang, berarti teman-teman mendukung terciptanya sistem pertanian organik di mana produk yang dihasilkan lebih alami dan sehat. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa itu pupuk kandang? Ternyata pupuk kandang itu memiliki banyak manfaat loh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Lebih lanjut, simak video berikut ini. Berikut ini manfaat dari pemberian pupuk kandang. Manfaat yang pertama, memperbaiki struktur tanah. Pupuk kandang merupakan material yang mempunyai sifat unik, bisa menggemburkan tanah yang lempung dan solid. Manfaat yang kedua, sumber nutrisi tanaman yang lengkap. Pupuk kandang mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tanaman, baik yang sifatnya makro maupun mikro. Unsur makro yang dibutuhkan tanaman antara lain ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sementara unsur mikro ada besi, tembaga, seng, klor, boron, molibdenum, dan aluminium. Pupuk kandang yang dibuat dengan bahan baku yang lengkap bisa mengandung semua kebutuhan unsur hara tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan daya simpan air. Air yang datang disimpan dalam pori-pori dan dikeluarkan saat tanaman membutuhkannya melalui akar. Keberadaan air ini mempertahankan kelembapan tanah sehingga tanaman dapat terhindar dari kekeringan. Lalu, manfaat yang keempat, meningkatkan kapasitas tukar kation. Dilihat dari sifat kimiawi, pupuk kandang mempunyai kemampuan meningkatkan kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah untuk meningkatkan interaksi antara ion-ion dalam tanah. Yang memiliki kapasitas kation yang lebih tinggi mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman dibanding tanah dengan kapasitas ion rendah. Kandungan material organik yang tinggi akan meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan aktivitas biologi tanah. Pupuk kandang mengandung mikroorganisme dekomposer di dalamnya. Mikroorganisme ini akan menambah mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Karena sifatnya yang melembabkan, suhu tanah menjadi ideal bagi tumbuh dan berkembang biota tanah.
Aktivitas biota tanah ini yang menghasilkan sejumlah nutrisi penting agar bisa diserap tanah secara efektif. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Namun teman-teman, satu lagi nih yang teman-teman harus tahu, yaitu cara pemberian pupuk kandang terhadap tanaman cabai. Mau tahu caranya? Mari saksikan video berikut ini. Tapi, sama seperti pupuk lainnya, pupuk kandang tidak bisa memberikan hasil yang instan. Karena unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang lebih sedikit daripada pupuk kimia. Untuk itu, diperlukan takaran dan cara yang benar untuk menyamai kinerja pupuk kimia. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pupuk kandang atau mengaplikasikan pupuk kandang terhadap tanaman cabai. Bisa dilihat, ini kami ngambil kotoran kambing. Kenapa kami ngambil kotoran kambing? Karena dapat menyuplai unsur hara pada tanah, terus mengandung unsur K. Kotoran kambing ini dalam 1-3 hari itu terkena sinar matahari supaya tidak berbau kambing lagi. Kita bisa campurkan, bisa dilihat, campurkan seperti ini. Baik, kita akan mengaplikasikannya pada tanaman cabai. Kita lihat, ini ada dua sisi lubang yang kanan dan kiri. Kita lihat, kita akan taburkan pada lubang yang satu, taburkan. Kita juga bisa, mau kita tutup atau tidak bisa aja, tapi lebih baik kita tutup seperti ini. Ada juga sistem pada larik, bisa kita lihat, ini larik itu memanjang seperti ini. Kita kasih pupuk seperti ini, kita tutup kembali, bisa kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Bisa juga teman-teman, bisa juga dalam keadaan seperti ini, bisa juga ditaburkan seperti ini, bisa juga seperti ini. Tanaman cabai sudah bisa dalam keadaan kasih pupuk kandang. Manfaat supaya pupuk kandang ini dapat supaya menetralisis tanah, sehingga unsur-unsur hara yang dikandung dalam tanah itu tidak dapat menetralisisnya, dapat mengkoordinir kondisi tanah di dalam tanah sehingga tanaman subur. Itu manfaatnya, bisa dilihat. Ini sebagai apanya? Baik, ini cabainya. Bisa dilihat, sudah dilihat, ini caranya sudah dilihat semua. Ini cara yang pertama ini. Cara yang kedua ini seperti ini, larik. Cara yang ketiga seperti ini. Baik, sekian dari saya, video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Demikian video dari kami. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. dan Biar aku yang bilang. apa? 1, 2, 3. Oh, udah Putih kan? 1, 2, 3. Nah, di video kali ini kita akan coba menjelaskan, kok kita akan coba sih? Seperti kotoran hewan sapi, kambing, ayam, maupun kotoran hewan yang lainnya. lah. Bentar, set dulu. Dah. Nah, teman-teman, kita 1, 2, 3. wah, ternyata banyak sekali ya. Apa sih? Yakin nih? Dah. Demikian video dari kami. Jangan lupa like Komen. dan subscribe. Telat ya, telat.